Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trifosa Elsa Delian Atolo dari semester 5 Prodi PAK. Berikut ini saya akan mengulas kembali materi-materi teologi perjanjian lama yang dibimbing oleh Bapak Dr. Timotius Bakti Sarono. Oke, baik. Yang pertama saya akan membahas kembali tentang nama-nama Allah. Oke, nama-nama Allah itu yang pertama itu Elohim adalah sebutan wujud atau elemen yang disembah oleh Israel dan bangsa-bangsa pagan dalam perjanjian lama. Nah, terjemahan kata ini dalam bahasa Indonesia itu adalah Allah atau Allah, ya, yang bahasa Inggrisnya God or God. Oke, sedangkan yang kedua yaitu Yahweh. Nah, Yahweh itu adalah nama makhluk yang disembah oleh Israel dan orang-orang benar di perjanjian lama. Nah, kata Yahweh adalah Elohim yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, seperti yang disebutkan dalam dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Lihat di Keluaran 20 ayat 11, terjemahan kata itu juga dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan atau Allah, Inggrisnya Lord atau Allah. Oke, nah yang berikutnya itu adalah Allah. Nah, Allah adalah kata Arab. Kita sendiri tahu kan, Allah adalah kata Arab. Nah, Allah adalah kata Arab standar untuk Tuhan yang digunakan oleh orang Kristen, Arab dan Muslim. Jadi Allah itu digunakan oleh orang Arab dan orang Muslim. Nah, bagi Muslim, Allah adalah pencipta yang disembah, nama lain dari Yahweh dalam perjanjian lama. Oke, jadi nama-nama Allah ini kita sendiri tahu ya, bahwa nama-nama kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita tidak tahu ya, dari aliran kita menyebut Tuhan kita atau sang pencipta kita dengan sebutan Tuhan atau Allah. Tapi dari aliran-aliran lain, mereka menyebut sang pencipta mereka atau mereka menyebut Tuhan yang mereka sembah itu dengan sebutan-sebutan lain. Nah, yang berikutnya tanah Kanaan. Nah, kita sendiri tahu bahwa tanah Kanaan merupakan tujuan dari orang Israel setelah keluar dari peristiwa Exodus. Walaupun Allah menciptakan seluruh dunia itu dalam Mazmur 95 ayat 4 dan juga Yesaya pasal 40 ayat 28. Namun Allah telah menentukan suatu tanah yang khusus bagi orang yang khusus, yaitu bagi keturunan Abraham. Nah, itu bisa kita baca juga ya dalam, kalau nggak salah sih, Kejadian 12 ayat 2, Ulangan 26 juga ayat 5. Nah, tanah Kanaan, Israel masuk ke tanah Kanaan, menatap dan berkembang di situ. Nah, ia menjadi suatu bangsa di atas tanahnya sendiri. Nah, tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Kita sendiri tahu kan kalau tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Nah, tanah Kanaan adalah tanah yang kudus oleh karena itu hidup di atas tanah Kanaan tersebut menuntut satu cara hidup yang kudus pula. Hidup dalam kekudusan yang dimaksud tersebut adalah hidup yang di dalam hubungan yang erat dengan Allah sebagai pemilik tanah. Jadi mereka itu harus hidup dengan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, Tuhan telah memberikan kepada umat Israel tanah Kanaan menjadi tempat kediaman dan milik pusaka bersama sesuai dengan janjinya kepada bapak leluhur. Mereka dahulu peristiwa pemberian ini merupakan satu pokok puji-pujian, dasar kepercayaan dan pengharapan bagi Israel. Namun juga satu amanat untuk menguduskan hidup bagi umat Tuhan di dalam tanah milik Tuhan sendiri. Nah, ketika Allah membawa umatnya keluar dari Mesir, tempat perbudakan itu, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan itu, ia hendak mengantarkan pada suatu negeri yang baik, di mana orang-orang itu dapat bermukim atau beribadah dan berkembang. Nah, dalam makalah tersebut seperti itu. Jadi
Yang berikut, persiapan masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu berabad-abad Allah telah mengadakan perjanjiannya dengan Abraham untuk memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Janji diulangi dengan Ishak dan Yakub, diperbarui dengan Musa, diulangi kembali dengan Israel di padang gurun, dan sekali lagi ketika Yosua diperintah untuk memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan, Allah berjuang untuk Israel. Nah, dan memberi mereka kemenangan. Nah, Allah berjanji untuk menyingkirkan perang-perang atau musibah-musibah pada waktu itu dan terhadap Israel. Itu bisa kita lihat dalam Yosua pasal 13 ayat 2 sampai 6a tentang darah yang telah direbut. Ya, lemengkatkan bagikan dengan daerah hitungan kepada bangsa Israel sebagai pustaka. Nah, meskipun Allah telah menjanjikan Kanaan bagi Israel, namun tahun itu masih harus diperjuangkan. Itu Bilangan 1 ayat 3. Nah, bangsa yang telah dipilih Allah itu harus belajar mengenai kepatuhan dan kepercayaan. Memang jauh sebelum zaman Yosua dan kelompok-kelompok suku Ibrani yang sudah mulai menduduki tanah Kanaan. Ketika kelompok yang di bawah pimpinan Yosua itu masuk, suku-suku Ibrani yang datang lebih awal dari dalam transisi dan pola kehidupan semi nomadis, pola kehidupan berdasarkan pertanian. Nah, jadi kesimpulannya itu kepemilikan tanah Kanaan bagi Israel itu sangatlah penting. Ia menempati posisi yang cukup sering dibahas dan diulangi dari perjanjian lama. Kepentingannya itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang tidak bersifat fisik, tapi juga menjangkau jauh ke dalam hal-hal teologis yang bersifat rohani. Tidak hanya mengantisipasi apa yang akan terjadi, tetapi Israel dalam waktu dekat setelah mereka memasuki tanah tersebut, tapi menerobos jauh sampai kepada masa depan, bahkan akhir zaman. Dengan demikian, dari sudut pandang teologis, perjanjian lama, kepemilikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel benar-benar signifikan. Ia adalah bagian dari internal dan berbagai rencana Allah atas dunia ini yang berujung pada keselamatan seluruh bumi. Sekian dan terima kasih.